Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang laki-laki idaman Allah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Setiap orang menciptakan sesuatu, Pak Paul, pasti punya keinginan tertentu, idealisme tertentu, idaman tertentu. Demikian juga ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, khususnya Adam. Itu kan pasti punya idaman tertentu gitu. Nah, dalam hal ini, Pak Paul, laki-laki yang diidamkan oleh Allah itu sebenarnya seperti apa, Pak? Saya kira dalam satu kata ya, saya akan gunakan laki-laki yang rendah hati, Pak Gunawan. Jadi kerendahan hati itu memang merupakan sebuah karakteristik yang sangat penting buat pria. Ya sudah tentu banyak hal-hal lain yang juga penting dalam hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi khusus buat pria, saya kira rendah hati adalah yang terpenting. Nah, pada awalnya, apakah Tuhan Allah itu juga memberikan suatu modal di dalam diri Adam itu untuk bisa rendah hati, Pak? Saya percaya iya, Pak Gunawan. Jadi Tuhan tidak akan menuntut kalau kita memang tidak pernah diberikan oleh Tuhan. Namun, ya karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, maka pada akhirnya yang seharusnya muncul tidak muncul, yang tidak seharusnya muncul malah muncul. Jadi yang seharusnya adalah ya kerendahan hati. Nah, tapi itu yang tidak muncul. Seringkali yang muncul kebalikan dari kerendahan hati, yaitu keangkuhan. Iya. Nah, keangkuhan itu sesuatu yang justru harus dihindari gitu Pak Paul ya, oleh kaum pria dalam segala keunikannya. Itu yang kita pernah bicarakan pada kesempatan yang lalu. Dan ini bagaimana Pak Paul mengatasi keangkuhan ini? Begini Pak Gunawan, kita mesti mengerti bahwa keangkuhan itu sesuatu yang sangat mudah sekali keluar dari seorang pria. Kenapa demikian? Karena nanti kita akan lihat keangkuhan itu bertalian sekali dengan beberapa keunikan pria. Misalnya, coba kita lihat satu persatu. Yang pertama ya, kita sudah membahas bahwa pria itu menyenangi tanggung jawab dan ingin sekali merasa dirinya berguna. Namun, oleh karena dia ingin bertanggung jawab, dia ingin berguna, kalau tidak hati-hati dia akan berjalan terlalu jauh. Yakni dia menjadi orang yang otoriter, orang yang memaksakan kehendak ya, dan orang yang akan mencoba menguasai orang lain supaya orang tunduk kepadanya dan melakukan yang diinginkannya. Nah, itu sudah tentu ini bisa baik, bisa buruk dalam pengertian apa yang ingin dikerjakannya itu bisa baik atau buruk. Misalkan kalau buruk ya sudah tentu itu jahat ya, tidak baik. Tapi kadang-kadang untuk hal yang baik pun kalau tidak hati-hati, laki-laki itu mudah jatuh ke dalam perangkap memaksakan kehendak. Karena dia berkata ini baik, ini seharusnya dilakukan, akhirnya tidak sensitif. Malahan memaksakan orang untuk melakukan yang diinginkannya. Dan karena laki-laki itu ingin berguna, maka laki-laki seringkali juga mengalami kesulitan ya untuk menerima teguran atau kerjaan tentang karyanya, seolah-olah nanti ya dia tidak lagi berguna dan dia mencoba untuk mempertahankannya. Iya, kalau laki-laki itu sudah menikah Pak Paul dan dia menjadi seorang kepala keluarga, bukankah hal itu juga sering dilakukan gitu Pak Paul? Dia merasa apa yang dia pikirkan betul. Jadi istrinya harus mengikut dia, anak-anaknya harus mengikut dia. Ini betul. Dan dalam pikiran seorang laki-laki, waktu dia meminta istrinya dan anak-anaknya untuk ikut dia, dalam pemikirannya dia sedang menunaikan tanggung jawabnya. Sebab dia percaya inilah yang baik. Dan kalau nanti anak istrinya tidak mendengar, berarti ya tanggung jawabnya itu jadinya terbengkalai, dia menjadi orang yang kurang bertanggung jawab. Itulah sebabnya karena laki-laki mempunyai keinginan yang begitu kuat untuk bertanggung jawab, dia mudah ya masuk ke dalam perangkap memaksakan kehendaknya. Dan karena dia ingin berguna terus, dia akan seringkali ya Pak Gunawan mengalami kesulitan untuk membagi ya
membagi atau kemuliaannya dengan orang. Dia ingin pokoknya dia yang lakukan semua dah. Sekali lagi ini muncul dari keinginan untuk berguna. Jangan sampai nanti satu hari kelak orang melihat dia itu tuh tidak berguna, ya, tidak ada lagi fungsinya. Wah, itu benar-benar sesuatu yang menakutkan buat dia. Ya, tapi soal tanggung jawab ini Pak Paul ya, itu pun yang kaum pria maui adalah yang dia bisa kuasai Pak Paul. Misalnya di dalam hal mencari nafkah sebagai kepala keluarga, tapi urusan rumah tangga misalnya dia yang tidak kuasai dengan baik. Dia bilang ini tanggung jawabmu. Dia mengatakan itu kepada istrinya. Ini tanggung jawabmu. Saya seolah-olah itu tidak mau campur tangan soal ini. Betul. Jadi laki-laki itu sebab dia menempatkan diri ya sebagai kepala keluarga. Waktu dia berkata kepada istri ini tanggung jawabmu, dalam pengertian ini bagian dari tanggung jawabnya seorang pria juga. Sehingga tidak jarang kita melihat seorang pria itu tuh marah ya kalau misalnya anaknya kurang terurus atau apa. Sebab dia beranggapan ini tanggung jawab saya juga. Tapi tanggung jawab menyeluruh. Tanggung jawab yang memayungi tanggung jawab istrinya gitu. Jadi sekali lagi dia merasa itu adalah memang tanggung jawab pribadinya. Untuk mengatur semua supaya bisa berjalan dengan baik. Itu sebabnya meskipun ini adalah sesuatu yang alamiah, hal yang memang Tuhan titipkan pada pria, namun perlu selalu diisi dan dipandu oleh kerendahan hati. Sebab kalau tidak, laki-laki itu cenderung dah lewat batas otoriter. Semua harus ikut, ini tanggung jawab saya soalnya. Semua harus beres, ini tanggung jawab saya soalnya. Dan karena dia ingin terus berguna, dia ingin terus berfungsi, maka ya tidak mengenal batas. Dia akan menolak tawaran orang untuk misalnya pindah atau tidak melakukan sesuatu. Susah dia mendengar hal-hal yang baginya mengancam fungsinya. Dia akan mencoba berusaha mempertahankan fungsinya itu. Maka ya kita tahu tidak semua laki-laki dan cukup banyak laki-laki yang kesulitan untuk turun takhta. Sebab baginya tuh turun takhta berarti kehilangan fungsi. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat tidak nyaman bagi seorang laki-laki. Ya, keangkuhannya itu mungkin nampak ketika dia menuntut istrinya bertanggung jawab kepada dia gitu Pak Paul. Betul sekali. Jadi ya tetap memang baginya itu adalah tanggung jawabnya, meskipun tanggung jawab besarnya. Maka dia mengharapkan istrinya itu melapor kepadanya, mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepadanya supaya semuanya bisa beres. Itu sebabnya kalau anaknya ada masalah atau apa dalam sekolah, yang seringkali dituntut tanggung jawab oleh si suami adalah si istri. Seolah-olah kamu kok tidak beres mengurus ini. Nah, dalam kerendahan hati, seorang suami tetap bertanggung jawab, tapi akan sensitif dan tidak memaksakan kehendak atau ya tidak kasar kepada istri dan anak-anaknya. Ya, apakah dalam hal ini ada contoh konkret di dalam Alkitab itu Pak Paul? Ada Pak Gunawan, yaitu Raja Saul. Nah, ini contoh laki-laki yang akhirnya karena ingin tanggung jawab, ingin berguna, masuk ke dalam dosa keangkuhan. Apa yang dilakukannya? Dia mempertahankan wilayah kekuasaannya lewat paksaan dan dengan segala cara yang salah. Allah sudah menetapkan Raja Daud untuk menggantikannya. Wah, tidak bisa. Dia tetap mau mempertahankan kekuasaannya. Dia tetap ingin berfungsi sebagai seorang raja. Nah, dia halalkan segala cara. Dia mencoba untuk menghabisi nyawa Daud berkali-kali. Nah, ini contoh laki-laki yang ingin tetap memegang tampuk tanggung jawab dan tetap ingin berfungsi dan berguna, malah akhirnya masuk ke dalam dosa keangkuhan. Nah, kebalikannya, Raja Daud adalah contoh laki-laki yang rendah hati, Pak Gunawan. Ya, misalnya kita bisa melihat jelas waktu dia memang sudah diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Saul tidak bisa terima terus ya mempertahankan kekuasaannya. Daud tidak pernah menggerakkan rakyat memberontak untuk menggulingkan Raja Saul. Tidak pernah. Waktu anak buahnya ingin membunuh Saul, dia larang. Dia berkata ini adalah orang yang Tuhan urapi, tidak boleh kita membunuhnya. Jadi kita lihat ini adalah laki-laki yang rendah hati. Sedangkan kita tahu Daud adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, waktu dia jatuh ke dalam dosa, akhirnya
Tuhan memang mengizinkan putranya Absalom memberontak melawan dia. Dia harus lari meninggalkan kota Yerusalem. Dia lepaskan Yerusalem. Ya, waktu ditanya apakah perlu membawa tabut perjanjian, tabut Allah, tidak. Biarkan, tinggalkan di Yerusalem. Kalau Tuhan menghendaki saya kembali, saya kembali. Kalau tidak, ya tidak akan kembali, tidak apa-apa. Nah, ini contoh laki-laki yang Tuhan idamkan, Pak Gunawan. Tetap bertanggung jawab, tetap mau berguna, tapi bisa menjaga batas, bisa melepaskan tanggung jawab, bisa melepaskan fungsi, karena menyadari ada hal yang lebih penting, yaitu Tuhan dan kehendaknya. Ya, apakah selain pria itu rentan terhadap sikap yang angkuh, otoriter seperti itu, apakah ada hal lain yang harus kita itu berjaga-jaga gitu Pak? Kita juga sudah membahas Pak Gunawan tentang keunikan pria, yaitu pria memang sukar untuk bercerita, membagikan perasaannya, isi hatinya yang memang pribadi kepada orang lain, ya. Dia tertutup lah untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Nah, kalau tidak hati-hati karena kodratnya ini nih ya, keunikannya ini yang tertutup, pria itu mudah terjebak ke dalam kondisi tertekan alias stres. Masalahnya adalah ya, dia mencoba menyelesaikan problem itu sendiri pula. Ya, bukan saja dia rentan stres, dia pun rentan untuk menggunakan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk meredakan kondisi ketertekanannya. Maka kita tahu banyak laki-laki yang mengembangkan perilaku-perilaku yang bermasalah. Misalkan sebagai contoh kita tahu bahwa tindak kejahatan mayoritas dilakukan oleh laki-laki, bukan oleh perempuan. Kita juga tahu kalau laki-laki itu mudah sekali juga masuk ke dalam lembah penggunaan obat-obat terlarang. Kenapa? Mungkin sekali memang karena ingin lari dari stres yang dihadapinya. Laki-laki pun juga kalau misalkan stres karena tidak ada uang dan sebagainya, akhirnya lari menjadi seorang perampok atau pencuri dan sebagainya. Jadi dalam keadaan stres, laki-laki itu juga akhirnya rentan menggunakan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk meredakan kondisi ketertekanannya itu. Ya, yang menyebabkan dia stres itu bukan karena tanggung jawabnya dia sebagai seorang kepala keluarga atau pemimpin di sebuah perusahaan, itu bukan itu Pak? Nah, sudah tentu semua tanggung jawab memang mengandung unsur tekanan ya. Namun kalau memang dia itu juga bisa bersiap melepaskan. Nah, stres itu memang akan jauh lebih ringan. Atau dia juga adalah orang yang bersedia berkonsultasi, meminta bantuan orang. Maka stres itu akan bisa lebih berkurang. Saya kadang melihat ke belakang Pak Gunawan tentang hidup saya. Dan saya lihat-lihat, sebetulnya saya itu tuh sama rentannya dengan orang lain untuk jatuh ke dalam dosa. Untuk meredahkan ketertekanan saya juga sama rentannya untuk berdosa. Tapi kenapa kok tidak sampai sejauh itu saya itu tuh mengalami atau berbuat dosa? Karena saya mencoba untuk mencari bantuan. Saya bersedia untuk berbicara dengan orang, untuk meminta pertolongannya atau meminta pendapatnya. Nah, saya melihat orang-orang yang akhirnya hidup sangat jauh dari Tuhan. Begitu jauh dari Tuhan, padahal awalnya sangat dekat dengan Tuhan. Saya akhirnya pelajari orang-orang ini kenapa kok bisa jauh dari Tuhan meskipun awalnya begitu dekat dengan Tuhan, adalah karena mereka itu susah sekali meminta bantuan orang. Susah sekali cerita kalau ada masalah, semua mau diselesaikan sendiri, padahal tidak bisa. Nah, akhirnya menggunakan cara-cara yang salah untuk bisa menyelesaikan masalah atau meredahkan stresnya itu. Nah, jadi sebagai laki-laki, meskipun ini adalah kodrat atau keunikan kita ya, susah bercerita, susah berbagi untuk meminta pertolongan orang, tetap kita memang harus berusaha untuk melakukannya, meminta orang, mengundang orang masuk, memohon bantuannya. Nah, inilah yang memang Tuhan inginkan dari kita. Ya, mungkin salah satu hal kalau tadi Pak Paul bicara tentang Daud ya.
salah satu hal yang diperbuat Daud ketika dia mendapat tekanan itu adalah bersahabat dengan Yonatan, anak dari Raja Saul, dan dengan persahabatan itu dia bisa mencurahkan isi hatinya, Pak Paul. Tepat sekali ya, dan selain dengan Yonatan, tempat dia bisa bersahabat, dia pun juga mempunyai beberapa sahabat yang lain. Kita tahu bahwa panglima-panglima Daud sangat mengasihi Daud. Mereka bersedia mati untuk Daud. Ya, pernah Daud berkata, aduh kalau saja saya bisa meminum air ya dari kota yang sedang memang dikepungnya itu. Nah, perwira-perwiranya langsung mengorbankan, ya, mengambil risiko tinggi untuk mengambil air itu buat Raja Daud. Kenapa? Mereka sayang kepada Daud. Kenyataan juga bahwa Nabi Nathan bersedia untuk datang kepada Daud, menegur Daud dengan begitu belak-belakan dan keras. Sekali lagi menunjukkan adanya sebuah relasi antara Nabi Nathan dan Raja Daud. Belakangan juga kita tahu Tuhan menggunakan Nabi Gad menegur Daud. Sekali lagi kita melihat kenapa orang-orang ini berani ngomong dengan Daud apa adanya. Sebab bisa saya duga atau simpulkan, Daud memang terbuka dengan mereka. Daud itu tuh terbuka untuk bersahabat. Nah, jadi memang inilah relasi yang Tuhan inginkan. Laki-laki meskipun ingin semua diselesaikan sendiri, dipikirkan sendiri, tapi laki-laki juga harus tahu kemampuan dan batasnya. Kalau tidak bisa lagi, jangan ragu untuk memohon pertolongan orang lain. Ya, dalam hal ini Pak Paul memang rentan sekali laki-laki ini kalau membutuhkan teman bicara, Pak Paul. Kalau dia berbicara dengan sesama pria, kadang-kadang dia bisa merasa harga dirinya direndahkan atau bisa disalah mengerti. Lalu dia datang kepada seorang wanita dan berbicara dengan wanita, terjerumus dalam dosa perselingkuhan. Ini kan sulitnya gitu. Nah, ini memang bahasa laki-laki yang sering digunakan Pak Gunawan sebagai contoh ya. Laki-laki ini kalau mendengar temannya bercerita, terus dia tidak bisa terima ya. Dia akan berkata, aduh kamu gini aja nggak bisa. Kamu harus begini dong. Nah, hal itu tuh yang membuat laki-laki enggan untuk bercerita dengan sesama laki-laki. Karena laki-laki itu ingin menunjukkan dia bisa, dia berguna, dia mampu. Kalau dia akhirnya terlihat tidak bisa, tidak berguna, tidak mampu, dia malu. Itu sebabnya, kalau tidak hati-hati, dia menggunakan cara yang salah. Berbicara dengan wanita. Akhirnya terjadilah sebuah relasi yang mendalam. Karena wanita itu tidak merendahkannya, malah mengertinya, memeluknya. Nah, akhirnya muncul perasaan-perasaan romantis di antara mereka. Jadi itu sebabnya laki-laki kalau tidak hati-hati ya, mudah jatuh ke dalam banyak dosa. Gara-gara satu hal saja, sukar untuk berbagi problem atau duka dengan orang. Iya. Hal yang lain apa Pak Paul tentang laki-laki idaman Allah ini Pak Paul? Nah, kita juga telah membahas bahwa laki-laki itu mempunyai kodrat atau keunikan mandiri. Ingin mandiri. Tidak suka bergantung ya pada orang lain. Namun karakteristik ini atau keunikan ini dapat dengan mudah menjerumuskannya ke dalam dosa pemberontakan. Yaitu apa? Laki-laki menjadi orang yang sukar diatur. Karena tidak mau diatur. Ingin mengerjakan segalanya dengan caranya sendiri. Bahkan mudah melawan peraturan kalau dianggapnya ini tidak sesuai dengan keinginannya. Dan ingin menentukan segalanya sendiri. Nah, bahayanya besar sekali Pak Gunawan. Kenapa? Pada akhirnya laki-laki sukar bergantung pada Tuhan. Bahkan sukar percaya pada Tuhan. Sebagai contoh ya, kalau kita ke gereja, kita akan melihat lebih banyak wanita daripada laki-laki. Kenapa? Karena memang laki-laki tidak terlalu tertarik untuk datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Lebih banyak laki-laki yang jatuh ke dalam perangkap dosa keangkuhan yang berkata, saya bisa kok. Kenapa harus minta Tuhan menolong saya? Saya yang mencari uang, kenapa saya katakan Tuhan yang memberi saya uang? Saya yang bekerja keras, kenapa dikatakan Tuhan yang memberkati saya sehingga saya bisa memperoleh semua ini? Nah,
problem itu tuh lebih identik dengan laki-laki dibanding perempuan. Lebih jarang kita mendengar perempuan mengatakan hal seperti itu. Nah, maka kita sebagai laki-laki yang mesti waspadalah Pak Gunawan. Jangan sampai kemandirian kita membuat kita menjadi seorang pemberontak yang malah mengatakan kepada Tuhan, saya tidak memerlukan engkau. Ya, dalam hal pemberontakan ini bukan hanya terhadap Tuhan, Pak Paul, juga terhadap keluarganya mungkin. Jadi kalau dia sudah tersudut dan merasa tidak lagi dibutuhkan atau bahkan tidak mau tunduk kepada dia akan melakukan pemberontakan yang sama. Tepat sekali ya, karena memang inilah sifat laki-laki yang sangat-sangat kodratik ya. Maka kalau dia merasakan orang di rumahnya tidak menghormati, tidak mau lagi mendengarkan, tidak lagi tunduk kepadanya, dia akan lepaskan semuanya, dia tidak peduli lagi. Sebab ya itulah kesukarannya dia. Ya, nah laki-laki memang sukar tunduk. Jadi secara alamiah Pak Gunawan, di tempat pekerjaan dia tunduk karena apa ya? Karena memang itu strukturnya berkaitan juga dengan penghasilan dan masa depannya. Jadi ya udah dia tunduk. Tapi pada dasarnya kalau dia bisa mempunyai kebebasan, dia memang secara alamiah lebih sukar tunduk. Ya, dan bagaimana mencegah atau menghindari supaya jangan kita ini sebagai kaum pria mudah jadi pemberontak seperti itu, Pak? Saya akan gunakan sebuah contoh langsung di Alkitab, Pak Gunawan ya, yaitu tentang Musa. Nah, Musa itu pada awalnya adalah seorang laki-laki yang tidak suka diatur, ingin menentukan segalanya sendiri. Nah, itu sebabnya Musa menghabisi nyawa orang Mesir yang berkelahi dengan orang Israel. Apa tuh yang harus dilakukan Tuhan kepada Musa? Tuhan menempatkan Musa di padang gurun Midian. Selama bukan 4 minggu, bukan 4 bulan, bukan 4 tahun. 40 tahun. Supaya apa? Di dalam pembentukannya itulah Musa akhirnya menumbuhkan sikap kesediaan untuk bergantung dan mau diatur oleh Tuhan. Nah, kita lihat hasilnya ya. Dia mengikuti cara Tuhan dan mengakui ketergantungannya kepada Tuhan. Ya, misalkan kita bisa melihat di Keluaran 33 ayat 13 hingga 15. Ini perkataan Musa yang disampaikannya kepada Tuhan. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari perkataan ini kita bisa simpulkan Musa telah berubah, Pak Gunawan, menjadi orang yang begitu bergantung kepada Tuhan. Sehingga begitu bergantungnya, dia tidak mau berjalan sendirian kalau Tuhan tidak berjalan di depannya. Nah, apa tuh yang harus terjadi pada Musa? Sehingga dia berubah menjadi begitu bergantung. Saya kira Pak Gunawan, laki-laki kadang-kadang harus mengalami pengalaman gurun pasir. Apa tuh artinya? Pengalaman kehilangan segalanya. Pengalaman kehilangan segalanya membuat laki-laki tertunduk. Dan di saat tertunduk itulah dia lebih mudah untuk tunduk kepada Tuhan, menyadari keterbatasannya, dan mengakui kemahakuasaan Tuhan. Saya kalau harus memberikan rumus secara perkataan apa yang bisa kita katakan kepada laki-laki untuk belajar tunduk kepada Tuhan, enggak punya Pak Gunawan. Sebab saya temukan hampir tidak ada hasilnya. Berbicara dengan laki-laki yang sedang sukses, yang sangat bangga dengan dirinya, dan mengajaknya bergantung kepada Tuhan. Tidak ada kata-kata yang bisa disampaikan. Maka kadang memang Tuhan harus benar-benar menggulitinya, mencabuti semua bulunya, membuat dia kehilangan semua yang dibanggakannya. Nah, di titik itulah dia lebih bersedialah untuk mendengar siapa itu Tuhan dan mengakui Tuhan. Ya, memang untuk merubah karakter seseorang yang seperti itu, Tuhan akan menggunakan segala cara. Karena Tuhan mengasihi kita, Pak Paul. Dan sesuatu yang menarik di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan terlahir sebagai laki-laki, Pak Paul. Tetapi kan dia menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa juga ini. Betul sekali Pak Gunawan. Meskipun dia adalah Tuhan ya, dia berkuasa. Tapi dia tidak bergantung dan memegangi kuasanya. Tidak. Maka waktu Petrus mengeluarkan pedang, membabat telinga Malkus sebelum Tuhan ditangkap. Di Getsemani, Tuhan berkata, jangan.
Apakah engkau mengira aku tidak bisa meminta Bapakku mengirimkan berlaksa-laksa malaikat ya? Jadi dia tidak menggunakan kekuasaannya sama sekali. Dia melepaskan karena dia bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi inilah sikap yang Tuhan inginkan dari laki-laki. Bergantung penuh kepada Tuhan. Bukan pada dirinya sendiri ya. Jadi sekali lagi akarnya atau awalnya adalah sebuah sikap rendah hati. Ingin tanggung jawab, ingin berguna, ya tertutup, ya ini semuanya ini mencenderungkan laki-laki untuk angkuh. Maka kita harus menjaganya, mengingatkan keterbatasan kita, mengingatkan Tuhanlah yang memang harus kita sandarkan, sehingga kita tetap bisa berjalan seiring dengan Tuhan. Ya walaupun itu menentang arus gitu Pak Paul ya, karena pendapat umum pada umumnya itu laki-laki itu harus gagah, harus berkuasa, harus berani bertanggung jawab gitu Pak Paul. Betul ya, di Amsal 16 ayat 2 dan 3 Pak Gunawan firman Tuhan berkata begini, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Laki-laki ya kalau tidak hati-hati cenderung ya berkata, wah pokoknya ini bagus menurut saya, bersih menurut pandangan kita. Oh jangan, kita harus ingat Tuhan yang menguji, Tuhan yang tahu. Maka Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Rendah hati kuncinya. Rendah hati membuat dia menyadari dia tidak bisa semua. Dia harus bergantung kepada Tuhan. Namun dia akan berusaha sedapatnya. Tapi selebihnya dia akan menyerahkan kepada Tuhan. Ya, tetapi kadang-kadang seorang pria yang berkata bahwa saya ini sudah rendah hati, itu kenyataannya tidak seperti itu juga Pak Paul. Dari sikapnya kita tahu bahwa sebenarnya bukan begitu. Makanya Amsal mengatakan Tuhan yang menguji hati. Yang menilai kita rendah hati itu bukan diri kita sendiri, tetapi Tuhan Pak Paul. Betul sekali ya. Jadi ya benar-benarlah kita berserah kepada Tuhan ya. Dan kalau kita memang rendah hati, kita tunjukkan lewat perbuatan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.